hati, sejukkan jiwa dalam cahaya qalbimu. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya di segmen kedua ini di acara Cahaya Kalbu bersama Kang Erik Yusuf ya, dan saya masih ditemani oleh Profesor Sofyan Sauri. Nah, pemirsa, kalau kita lihat yang namanya musibah itu ya, kan sebetulnya Profesor izin asoba itu kan salah satunya bisa diartikan sebagai target ya. Kemudian musib itu juga sebetulnya orang yang benar. Jadi kalau misalnya kita pahami secara sederhana gitu, musibah itu bisa nggak kita pahami sebagai memang sesuatu peristiwa yang telah didesain oleh Allah, ditargetkan apakah itu kepada seseorang ataukah kepada satu kaum agar terjadi pembenaran atau terjadi perubahan kepada yang lebih baik, kan begitu, Prof. Nah, kalau kita pahami musibah saat pandemi kita sekarang ini, gitu, ini kita aktual nih, Prof ya. Ini pemirsa juga pasti banyak dengar nih. Ketika kita dilarang atau dituntun, bukan dilarang, dituntun sebetulnya untuk kemudian tidak berkerumun di masjid, ya, kemudian tidak berjamaah dan lain-lain karena kita ini kan takut menjadi orang yang terpapar atau membawa virus OTG dan lain-lain ke orang lain. Kan kita juga ada konsep nadarul wadiroro ya, nggak boleh membahayakan orang lain juga diri sendiri. Tapi banyak orang-orang juga yang cukup sinis. Sinisnya begini, Prof. Ari ke masjid dilarang, berkerumun, berjamaah di masjid dilarang, ai berkerumun, ke pasar, ai ke mall dan lain-lain masih boleh, hanya dibatasi jamnya saja. Jadi orang teh agak sinis, ya kumaha sih katanya kebijakan teh gitu. Nah, sementara bisa nggak, Prof, memberikan pandangan kepada kita semuanya bahwa pandangan itu pandangan yang tidak tepat gitu misalnya. Gimana, Prof, menurut Prof sendiri? Jadi sebenarnya dengan COVID pandemi ini, ya, dengan banyaknya larangan, betul, dan harus banyaknya tinggal di rumah, sebenarnya itu ada suatu pelajaran komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi yang biasanya orang tua sibuk keluar, anaknya main-main di mana. Nah sekarang dengan adanya kumpul, nah di saat itu bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai kesabaran, sehingga di situ orang tua sebagai guru, ibu sebagai guru, dan anak-anaknya sebagai murid di situ terjadi kemesraan, kehangatan. Oh, di keluarga ya? Iya, keluarga tuh merasa kehangatan, merasa bangga, bahagia, bahkan ketika sholat saja di rumah. Bapaknya jadi imam, ibunya jadi makmum, dan anak-anak yang qomat, yang apa. Jadi ada suatu kebersamaan yang semula itu sholat kadang-kala masing-masing, yang paling besar di kamar depan, yang kedua di kamar atas gitu ya. Nah dengan pandemi kumpul berjamaah, dan disitulah sebagaimana diungkapkan bahwa sholat ini akan memberikan hikmah, cahaya kepada orang-orang yang di rumah itu didirikan suatu sholat berjamaah, sholat sunat, dan sholat-sholat yang dipadukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya tidak juga kita harus menunggu itu sholat berjamaah di luar gitu, Prof ya. Jadi bisa kemudian di rumah juga tidak kalah pahalanya, tidak kalah keberkahannya, tidak kalah manfaatnya, gitu kan ya? Kan orang-orang tujuannya itu. Jadi pengennya ke masjid karena kan pahalanya juga pahala 27 derajat ditinggikan, pahala berjamaah gitu. Makanya sampai ada bahasan bahwa ke masjid dilarang, hari ke pasar nggak apa-apa gitu. Itu yang jadi masalah. Sebentar, Prof, saya mau tanya dulu. Gimana? Masih suka ke pasar? Iya mah ada muka-muka. Nganter ya? Nganter siapa? Nganter ibu. Ibunya anak-anak, ibunya. Ini masalahnya kalau ditanya bagaimana ke masjid nggak boleh, ke pasar boleh gitu. Bukannya ke masjid itu biasanya kita ke masjid gitu kan, bagian dilarang malah ngambek gitu ya. Ini menurut Jazaka sendiri
kalau misalnya kita nih kan ke masjid jadi terbatas gitu ya, masjid-masjid yang hijau ya boleh, tapi sekarang kayaknya merah semua tuh masjid. Jadi bagaimana tuh di rumah kayak profesor tadi mendirikan sholat di rumah dan lain-lain, sama siapa? Karena sudah ada berkeluarga belum ini teh? Saya sudah Ustaz. Sudah? Iya. Berkeluarga. Jadi, kalau saya pribadi sih Ustaz lebih mengajak keluarga saya untuk sholat berjamaah di rumah. Dan tidak ketika ada himbauan dari Dekman setempat untuk tidak hadir kerumunan. Salah-salah di rumah ya. Betul. Anak mau tapi ya semua yang berjamaah gitu ya. Kalau yang masih bujangan ini anak kosan mau berjamaah sama siapa? Sama tetangga kosan lagi. Tetangga kosan lagi. Ya makanya cigeran nikah tuh. Aduh, menjajaka ya. Nah, Prof, gimana nih Prof tentang tadi ini apa namanya orang-orang yang kemudian punya pandangan yang harus diluruskan tadi bahwa sebetulnya memang kita ini ingin sekali berjamaah segala sesuatunya gitu, tapi kan sekarang ini seakan-akan pesannya Allah ini kamu itu harus meningkatkan kualitas tauhid keimanan kamu masing-masing dulu nih gitu. Kadang-kadang kita memang lebih semangat kalau sama-sama. Nah, betul. Kalau sama-sama Prof kita kan semangat. Bagian kalau misalnya sholat ada di imamam, jadi di dia mah tunduk gitu. Tapi kalau misalnya kita harus sholat sendiri kan kita yang ini. Gimana Prof? Sebenarnya terserah daerah masing-masing. Gitu ya. Kalau di daerah itu dikatakan COVID-nya sangat tinggi, ya jangan kan gitu ya. Di situ katakan apa tuh? Iya, merah, hitam. Itu kan sangat mencekam. Ya. Memang sholat itu yang paling abdul di masjid bagi bapak-bapak ya. Betul. Bagaimanapun harus di masjid. Tapi di saat situasi yang sangat mencekam ada kebolehan. Betul. Seperti misalnya sedang hujan lebat, sampai hujan ini mengkhawatirkan misalnya gitu ya. Nah itu ada kebolehan untuk sholat di rumah. Atau misalnya sedang pandemi ini. Namun kalau misalnya biasa-biasa aja, ya tentu ke masjid itu menjadi lebih utama. Iya betul ya. Kalau misalnya kita bisa di masjid itu kayak profesor misalnya pakai prokes, disemprot dulu dan lain-lain, orang-orang yang masukin lain-lain masih bisa ya Prof ya? Iya. Nggak asal semua bertanggung jawab ya? Betul. Bahkan saya memberikan satu statement ya. Yang terdengar itu jaga prokes 3M. Kalau saya nggak begitu. Gimana Prof? 1D 3M. 1D? Iya. Tahu itu 1D kan? Ayo wah Profesor. Ini mungkin orang lain tidak menyebutkan itu. Iya. Gimana? D-nya itu apa? Doa, betul Prof. Jadi jangan cuci tangan. Dengan doa itu sama cuci tangan. Betul. Pakai masker bismillah, doa. Betul. Kemudian untuk menjauh ya dari kerumunan sambil berdoa tetap minta perlindungan kepada Allah. Bisa nggak 1D 3M, Prof? 4M aja kalau begitu. Ya silakan aja lah. M-nya jadi membaca doa. Silakan. Jadi pokoknya intinya kan doa. Intinya doa. Membaca itu kegiatannya. Kata begitu tetap doa gitu ya. Ya. Prof, kalau kegiatan Profesor sendiri nih sebagai dosen, sebagai pengajar gitu, kan pasti kita ini akan sulit ya Prof ya, ngajar tapi di Zoom gitu ya. Kan pasti terbatas, nggak ketemu dan lain-lain. Pasti ada permasalahan-permasalahan. Tapi jangan dijawab dulu, Bro. Jangan dijawab dulu. Karena apa? Karena ini semakin seru. Pemirsa jangan kemana-mana. Yang mau ngopi, ngopi dulu bikin boleh. Tapi balik lagi tetap di Cahaya Kalbu bersama Kang Erik Yusuf. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu.